warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di sini. Akhirnya kita bisa jumpa pada kesempatan pagi hari ini dalam acara webinar. Nah, teman-teman semua, pada masa pandemi seperti ini, kita harus memiliki aktivitas yang produktif. Karena apa? Dalam masa yang seperti ini, kita tidak hanya rebahan saja, kan? Nah, di sini sebelum saya memulai materi pada webinar pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrofiah, NIM 43 dari kelas 5B, PG PAUD Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang gadget. Nah, teman-teman kita semua, pada webinar kali ini, saya mengangkat sebuah tema tentang gadget, yaitu siapkah orang tua memberikan gadget untuk anaknya? Nah, kita akan mengulas satu persatu dalam materi webinar kali ini. Nah, teman-teman semua perlu diketahui bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi digital tentu memberikan banyak sekali kebaikan bagi kehidupan manusia. Nah, yaitu salah satunya sebagai mempermudah pekerjaan, baik itu di kantor maupun di pekerjaan rumah tangga, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya, gadget sendiri itu dilengkapi dengan berbagai macam manfaat. Nah, salah satunya yaitu adanya beberapa aplikasi. Nah, selain untuk mempermudah pekerjaan, manfaat dari gadget sendiri adalah sebagai hiburan. Sebagai sarana hiburan yang tersedia untuk menemani hari-hari kita serta mempermudah pekerjaan kita. Nah, sebagai sarana hiburan yang tersedia, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Namun, di samping itu juga banyak sekali kekurangan dari gadget yang tidak kita ketahui. Nah, teman-teman semua di sini juga perlu mengetahui bahwa fungsi gadget sebagai sarana hiburan itu tentu tidak datang dengan segala kebaikannya, tapi juga bersama dengan berbagai macam kekurangannya. Untuk itu, mengapa perlu bagi orang tua menggunakan gadget dengan bijak, termasuk saat memberikannya kepada si anak usia dini? Nah, sebagian besar orang tua milenial tentu telah merasakan berbagai manfaat yang didapatkan dari gadget pada anaknya. Misalnya nih, ada anak yang pandai berhitung berkat menonton video di YouTube, dan juga ada anak yang sudah pandai mengenal huruf dan berbagai macam angka melalui video games atau berbagai aplikasi yang ada di smartphone para orang tuanya. Tetapi terkadang ada hal yang terlupakan oleh orang tua, yaitu apakah orang tua itu sudah siap memberikan gadget pada anaknya? Karena bila orang tua tidak siap, dampak buruk tentu akan didapatkan oleh si anak tersebut. Jadi di sini para orang tua harus dengan bijak memberikan gadget untuk anaknya. Terutama kita harus mengetahui di usia berapakah orang tua perlu memberikan gadget untuk anaknya. Nah, di sini ada dua macam poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu memberi gadget pada anak secara pribadi benar atau salah. Nah, di sini para orang tua harus dengan bijak ketika akan memberikan gadget untuk anaknya. Nah, menurut psikolog, sebenarnya memberi gadget kepada anak usia dini tidak sepenuhnya kesalahan orang tua. Nah, mau tidak mau, seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, anak-anak akan semakin melek, dalam bahasa Jawanya semakin melihat dunia luar, yaitu ketika mereka harus memahami teknologi yang ada, bahkan lebih daripada orang tuanya. Nah, terkadang mereka pun perlu perangkat yang canggih ini untuk mempermudah mereka dalam mengakses informasi demi kepentingan tugas belajarnya. Nah, bahkan ada yang berpendapat bahwa gadget berperan sebagai babysitter dalam hal ini, yaitu sehingga anak-anak bisa merasa tenang sementara orang tua melakukan aktivitas lain, karena sebagian para orang tua zaman sekarang tidak mau susah dalam mengurus anaknya dan juga mengurus pekerjaan pribadi mereka.
Mereka, para orang tua sengaja memberikan gadget untuk anaknya supaya mereka itu tidak rewel dan tetap tenang ketika mereka diajak pergi oleh orang tuanya. Nah, padahal wajar saja jika anak merasa rewel dan tidak tenang karena apa? Mereka merasa bosan dengan aktivitas yang tidak mereka sukai seperti itu. Nah, dan orang tua pun sebaiknya juga jangan mementingkan kesenangan mereka sendiri, namun juga harus memperhatikan apakah anak mereka itu bosan atau tidak ketika diajak melakukan aktivitas yang sama sekali tidak mereka sukai seperti itu. Nah, pertanyaannya, kapan sih waktu yang tepat untuk menghadiahi anak sebuah gadget yang canggih? Nah, menurut sebuah penelitian bahwa 13% orang tua memberikan gadget kepada anaknya ketika mereka berusia di bawah 10 tahun dan 45% para orang tua memberikan gadget kepada anaknya ketika mereka berusia 13 tahun ke atas. Nah, menurut penelitian bagaimana sih dengan anak usia dini yang sudah akrab dengan gadget? Nah, menurut penelitian, anak usia dini sudah pandai memainkan gestur jarinya ketika bermain gadget ataupun touchscreen yang ada di gadget seperti itu. Menurut mereka, bermain pada gadget yang layar sentuh itu menyenangkan bagi pergerakan jari mereka seperti itu. Namun para orang tua juga harus memiliki pengetahuan bahwa anak-anak juga perlu pengalaman dalam memegang pensil, kertas maupun buku seperti itu. Jadi mereka tidak harus belajar dari gadget pada umumnya. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah panduan memberikan gadget kepada anak usia dini. Nah, yang pertama, jangan pernah memberikan gadget kepada anak hanya agar anak merasa tenang. Nah, orang tua zaman sekarang pada umumnya memberikan gadget kepada anak agar mereka itu tetap tenang dan tidak rewel. Nah, padahal anak itu memiliki energi yang cukup dari mulai bangun tidur hingga mereka itu melakukan aktivitas yang lainnya untuk bergerak dan berenergi seperti itu. Nah, tapi orang tua malah menggunakan gadget hanya agar membuat mereka lebih tenang dan tidak rewel. Jadi, benarkah gadget merupakan sebuah masalah? Nah, faktanya gadget hanyalah sebuah alat yang tidak memiliki inisiatif apapun, alat yang seharusnya bukan sebagai pemicu sebuah masalah. Nah, lantas bagaimana sih gadget dapat memberikan peranan yang baik bagi anak? Nah, gadget dapat menjadi baik apabila kita menggunakannya dengan baik pula. Jadi, alangkah lebih baik jika orang tua memberikan gadget kepada anak saat anak itu berperilaku baik seperti itu. Dan jangan pernah menggunakan gadget kepada anak hanya agar anak itu menjadi tenang, ya. Dan gunakan gadget sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Yang kedua yaitu buatlah gadget sebagai sarana belajar yang bersepakat seperti itu. Gadget bisa digunakan sebagai alat untuk melatih anak dalam mengelola rasa kecewanya. Contohnya, dalam suatu permainan ada game over, menandakan bahwa sebuah permainan tersebut sudah berakhir. Nah, mau anak menangis atau protes seperti apapun, permainan tersebut akan tetap berakhir seperti itu. Nah, orang tua juga harus belajar dari games tersebut dengan menjadikan konsisten dan membuat kesepakatan bersama anak. Nah, dalam hal menggunakan gadget tersebut. Nah, misalnya kita itu membuat aturan durasi penggunaan gadget bagi anak seperti itu. Dalam satu hari katakanlah 20 menit gitu dalam sehari. Nah, pasang pengukur waktu dan ketika waktu sudah menandakan habis dalam penggunaan gadget, maka para orang tua harus mengambil gadget tersebut dari anak. Nah, ketika nanti orang tua sudah mengambil gadget dari anak dan mereka mulai rewel dan tidak tenang, maka biarkanlah. Maka situasi tersebut akan mulai dirasakan oleh anak dan mereka akan mengetahui kesepakatan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, sehingga gadget
bisa menjadi sarana untuk belajar kecewa dan belajar bersepakat pada anak. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.